Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM H0711811004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai matematika untuk kriptografi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengantar kriptografi. Kriptografi itu merupakan suatu ilmu ataupun seni mengamankan pesan dan dilakukan oleh kriptografer. Kita lihat pada poin pertama yaitu private key dan public key yang dimana di dalamnya ada enkripsi dan dekripsi. Private key ini bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan public key ini tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Pada poin pertama yaitu enkripsi ini merupakan proses menyamarkan pesan asli atau plain text dengan algoritma kriptografi. Hasil dari enkripsi ini dinamakan ciphertext. Sedangkan dekripsi ini proses untuk pengembalian pesan yang telah dienkripsi menjadi pesan asli. Konsep dasar pada kriptografi itu ada 4, yaitu pembangkit bilangan pseudo-random, menghasilkan ciphertext yang susah dibaca, fungsi hash, dan teori bilangan, yang dimana teori bilangan ini akan dibahas pada sub-bab selanjutnya nanti. Selanjutnya yaitu himpunan. Pada himpunan itu terdapat fungsi. Ya, kita perhatikan pada fungsi di samping. Yang dimana adalah, misal ada A dan B itu sebagai himpunan. Relasi binarnya itu dari A ke B itu dikatakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A itu dihubungkan tepat satu pada elemen dalam B. Jadi artinya F memetakan A ke B. Contohnya sebagai berikut. Jadi, himpunan suatu fungsi tersebut itu memiliki pasangan satu pada himpunan lainnya, yaitu B, yang dimana A ini sebagai domain, sedangkan B ini sebagai kodomain, yang ini sebagai range-nya. Selanjutnya itu fungsi 1 ke 1 atau one to one. Jadi, fungsi F itu dikatakan 1 ke 1 atau one to one jika tidak ada elemen di himpunan A memiliki elemen yang sama pada himpunan B. Misalkan contohnya, jadi pada himpunan A itu tepat pada 1 di himpunan B dan tidak memiliki range yang sama. Jadi tidak ada yang misalkan 1 ke A dan 1 ke B itu tidak ada. Jadi tepat satu pasangan gitu. Selanjutnya itu fungsi pada atau ontoh. Suatu fungsi akan dikatakan fungsi pada jika anggota dalam himpunan B itu memiliki masing-masing pasangan pada himpunan A, meskipun akan memiliki lebih dari satu. Maksudnya, kita bisa lihat bahwa pada anggota di B ini, ada satu yang tidak memiliki pasangan pada elemen di himpunan A. Nah, ini tidak termasuk sebagai fungsi pada, ini dikarenakan ada elemen di himpunan B itu tidak memiliki pasangan di himpunan A. Selanjutnya, coba kita perhatikan pada fungsi yang kedua ini. Fungsi kedua ini termasuk pada. Itu dikarenakan bahwa di elemen-elemen di himpunan B itu masing-masing memiliki pasangan pada himpunan A. Meskipun ada yang memiliki lebih dari satu elemen. Seperti kita lihat pada A itu berelasi dengan 1 dan berelasi dengan 3. Selanjutnya itu fungsi berkoresponden 1 ke 1. Suatu fungsi akan dikatakan berkoresponden 1 ke 1 jika fungsi itu merupakan fungsi 1 ke 1 dan juga merupakan fungsi pada. Seperti yang kita lihat pada contoh berikut, itu ini termasuk fungsi 1-1 dan juga fungsi pada. Fungsi 1-1 itu dimaksud seperti setiap elemen di sini memiliki pasangan tepat pada satu titik. Dan juga kalau dikatakan pada itu semua di elemen B itu memiliki pasangan di elemen A. Jadi ini dikatakan pada
dan juga 1 ke 1. Oke, selanjutnya itu inversi dari fungsi. Jika f adalah fungsi bijeksi dari A ke B, maka dapat ditemukan balikan dari f dengan notasi f pangkat minus 1. Misal ada A merupakan anggota himpunan B dan B itu himpunan anggota A. Maka oke, coba kita perhatikan pada contoh berikut. Jadi ada relasi antara himpunan A dan himpunan B. Nah, sedangkan inverse-nya itu kita balikkan antara yang B menjadi domain dan A menjadi kodomain. Oke, selanjutnya yaitu fungsi satu arah. Fungsi satu arah itu hanya bisa memetakan namun tidak dapat dibalikkan. Fungsi fx itu mudah dihitung untuk X anggota himpunan A. Namun sukar menemukan X sedemikian sehingga fx sama dengan Y itu untuk Y anggota himpunan RF. Nah, kita perhatikan pada contoh berikut, fx sama dengan 3x modulo 11. Ini mudah dihitung 36 modulo 11 sama dengan 3. Namun, untuk menemukan fx sama dengan 3-nya itu yang susah dicari. Selanjutnya itu mengenai kombinatorial. Kombinatorial ini merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek. Pada kriptografi itu digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plaintext dan ciphertext. Selanjutnya, kaidah menghitung. Jadi ada 2 dasar yang digunakan untuk dalam menghitung. Misal ada percobaan N dengan masing-masing PI. Maka hasilnya kaidah perkalian itu misalkan itu memiliki sifat hubungan pada himpunan-himpunan yang berupa irisan atau aturan logikanya itu merupakan dan. Sedangkan pada kaidah penjumlahan ini itu sifat hubungannya bersifat paralel atau logikanya itu merupakan logika atau. Selanjutnya itu permutasi. Permutasi ini merupakan jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek. Nah, yang diperhatikan itu adalah urutannya. Misal ada CAB, itu tidak sama dengan ABC atau ACB. Nah, sebelum menghitung pada permutasi ini, ada yang dikenal sebagai istilah faktorial, yang mana merupakan hasil perkalian dari N-1, N-2, dan seterusnya. Kita perhatikan pada persamaan ini. Jadi ini persamaan permutasi P, N, R itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Selanjutnya itu kombinasi. Nah, kombinasi ini berbeda dengan permutasi. Jadi kombinasi ini jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek. Nah, urutan kemunculannya itu diabaikan. Maksudnya itu A, B, C itu sama dengan BAC itu sama dengan CAB. Sedangkan persamaannya bisa kita lihat pada slide berikut. Itu C, N, R itu sama dengan N faktorial per R faktorial kali N, R faktorial. Selanjutnya kita bahas tentang teori informasi. Teori informasi ini merupakan pendefinisian jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Bit itu binary digit yang sistem bilangannya itu hanya 0 dan 1. Contohnya 1 bit untuk kode jenis kelamin, 3 bit untuk kode nama hari, 4 bit untuk kode 0 sampai 9.
Nah, selanjutnya entropi. Entropi ini merupakan ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit. Persamaannya yaitu Hx sama dengan minus hasil jumlah atau sum PI log 2 kali PI. Yang mana keterangannya itu X ini merupakan pesan. N ini jumlah simbol berada dalam pesan. Nah, P ini peluang kemunculan simbol ke I. Sifat entropi itu sebagai berikut. Hx itu kurang dari atau sama dengan log 2N, tapi lebih besar atau sama dengan 0. Hx itu sama dengan 0 jika dan hanya jika PI-nya itu sama dengan 1 dan PJ-nya sama dengan 0, yang dimana semua J itu tidak sama dengan I. Dan ketiga itu Hx sama dengan log N, log 2N, jika dan hanya jika PI itu sama dengan seper N aksen, yang dimana I kurang dari atau sama dengan N atau lebih besar, dan I lebih besar atau sama dengan semua I. Selanjutnya kita bahas mengenai teori bilangan. Nah, teori bilangan ini banyak digunakan untuk kriptografi kunci publik. Konsep dari bilangan bulat ini merupakan bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal dan berlawanan dengan bilangan real yang mempunyai titik desimal. Sifat pembagian pada bilangan bulat itu, misalkan ada A dan B, merupakan bilangan bulat, dengan A tidak sama dengan 0, dan A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan AC, dengan C anggota himpunan Z dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 4 habis membagi 12, namun 4 tidak habis membagi 13. Itu dikarenakan 12 ini bisa kita temukan dengan hasil perkalian 4 kali 3. Sedangkan 13 ini kita tidak dapat menemukan perkalian yang menghasilkan 13. Sehingga 4 ini akan dikalikan dengan bilangan desimal. Sedangkan teori bilangan tadi itu mengatakan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Maksudnya bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu tidak mempunyai pecahan desimal. Ini berlawanan dengan bilangan real, bilangan real yang mempunyai titik desimal. Selanjutnya itu teori bilangan pada teorema 1, Euclidean. Nah, misalkan ada M dan N merupakan bilangan bulat, yang dimana N lebih besar daripada 0. Jika M ini dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik, Q, atau quotient, dan R, remainder. Sedemikian sehingga M itu sama dengan NQ tambah R. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Pembagian bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar. Maksudnya, pembagian bersama terbesar dari A dan B itu adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D membagi dengan A dan juga D membagi B. Kita perhatikan pada contoh berikut. Jadi misalkan kita punya faktor pembagi A, yaitu 45, yang dimana dapat dibagi dengan 1, dapat dibagi dengan 3, 5, 9, 15, sampai 45. Dan untuk faktor pembagi 36 itu bisa dapat dengan dibagi atau dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Nah, kita perhatikan. Ada di sini angka yang sama. Ada 2, yaitu 3 dan 9. Namun, karena yang kita cari adalah pembagi bersama terbesar, maka yang kita ambil adalah 9. Selanjutnya itu teorema 2 Euclidean. Jadi misalkan M dan N itu bilangan bulat,
dengan syarat N lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga M sama dengan N Q tambah R, di mana R itu kurang dari N dan R lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga PBB M, N itu juga akan sama dengan PBB N kali N, R. Kita perhatikan pada algoritma Euclidean. Algoritma ini bertujuan untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Jika diberi bilangan bulat positif A dan B, yang dimana A lebih besar atau sama dengan B, maka algoritmanya sebagai berikut. Jika A sama dengan 0, maka A adalah PBB A, B. Stop. Nah, kalau tidak, lanjut ke langkah 2. Bagilah A dengan B, dan misalkan R itu adalah sisanya. Ganti nilai A dengan nilai B, dan nilai B dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Hingga ditemukan A itu sama dengan 0 atau hingga ditemukan nilai yang sama dengan 0. Selanjutnya itu kombinasi linear. Kombinasi linear ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi PBB A, B itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contohnya itu PBB 24 dan 42. Di mana yang diambil itu adalah 6. Kemudian 6 itu sama dengan 2 kali 24 ditambah minus 2 kurang 42. Jadi 2 kali 24 itu kan 42, ditambah minus 1 kali 42 sama dengan minus 42. Jadi 42 kurang 42 itu sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai teorema 3 Euclidean. Yang dimana misalkan A dan B itu bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B itu sama dengan MA tambah MB. Selanjutnya itu aritmatika modulo. Aritmatika modulo ini misalkan ada M dan A itu bilangan bulat yang dimana M itu lebih besar daripada 0. Operasi A modulo M atau dibaca dengan operasi A modulo M itu memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan notasi A modulo M itu sama dengan R, sehingga A sama dengan MQ tambah R. Dengan R lebih kecil daripada M dan lebih besar dan R itu lebih besar sama dengan 0. Hasil aritmatika modulo M terletak pada himpunan 0, 1, 2 hingga M kurang 1. Contohnya 23 modulo 5 itu sama dengan 3, 27 modulo 3 itu sama dengan 0. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan bulat positif P atau P lebih besar daripada 1 yang pembaginya hanya 1 dan P. Selain ini atau yang bukan bilangan prima itu disebut bilangan komposit. Selanjutnya itu membahas mengenai fungsi Euler. Fungsi Euler ini mendefinisikan totien N itu untuk N lebih besar atau sama dengan 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang daripada N yang relatif prima dengan N. Nah, jika N itu prima, maka totien N itu sama dengan N kurang 1. Namun, jika N sama dengan PQ, maka totien N itu sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Teorema Euler ini misalkan ada A dan N merupakan dua bilangan bulat yang relatif prima. Maka A pangkat totien N sama dengan 1 modulo N. Contohnya, tentukan digit terakhir dari 3 pangkat 1000. Nah, 3 pangkat 1000 ini sama seperti kita mencari sisanya, yang juga bisa dibagi dengan 10. Maka, sesuai dengan teorema Euler tadi, 3 pangkat totien 10 sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian kongruen dengan 1 modulo 10. Jadi kita kelompokkan berdasarkan pangkat 4 tadi. Jadi 3 pangkat 1000 itu sama dengan 3 pangkat 4 kali 2. Pangkat 250 kongruen dengan 1 pangkat 250 modulo 10.
itu tetap kongruen sama dengan 1 modulo 10. Sehingga digit terakhirnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya yang kita bahas struktur aljabar. Struktur aljabar ini merupakan ada sebuah himpunan, kemudian ada operator yang berlaku dalam himpunan tersebut. Misal, ada himpunan G dengan pasangan operatornya bintang. Jika memenuhi 4 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan invers ini, maka himpunan G itu disebut dengan grup. Yang dimaksud 4 syarat ini, maksudnya adalah ini tertutup. Tertutup ini setiap ada setiap A dan B itu elemen G. Maka berlaku juga A bintang B itu elemen G. Asosiatif ini jika ada 3 unsur A, B, C. Nah, diberikan operasi bintang A bintang, B bintang, C bintang, maka operasi yang mendahulukan B kali C kemudian mengkalikan dengan A itu sama hasilnya dengan mendahulukan A kali B kemudian mengkalikan dengan C. Maksudnya dengan notasi berikut. Selanjutnya itu identitas. Nah, setiap A elemen G itu terdapat identitas E elemen G. Sedemikian sehingga jadi misalkan ada maksudnya ini jika sembarang A elemen G itu dikalikan dengan unsur identitas ini. Identitas ini maka akan menghasilkan elemen A itu sendiri. Maka E ini disebut identitas. Inverse maksudnya setiap unsur A elemen G terdapat unsur lain A aksen elemen G. Sedemikian sehingga nah jika berlaku A bintang B itu sama dengan B bintang A itu maka disebut grup Abel. Berikut contoh-contoh dari grup. Jadi misalkan ini grup Z4 dengan operasi tambah. Dan ini operasi perkalian. Selanjutnya grup siklik. Nah, grup siklik ini disebut siklik dikarenakan grupnya berupa 5 lingkar yang mana ujungnya kembali ke awal. Sama seperti istilah modulo. Grup G dengan operasi bintang disebut grup siklik jika terdapat unsur G di dalam himpunan G. Sedemikian sehingga semua anggota dalam himpunan G dapat diperoleh dengan cara mengoperasikan G sebanyak R kali, di mana G itu bilangan bulat. Contoh berikut, Z5 dengan operasi tambah merupakan grup siklik itu dikarenakan 1 merupakan pembangun dari Z5. Selanjutnya kita bahas mengenai gelanggang atau ring. Nah, gelanggang atau ring ini merupakan sebuah himpunan 2 operator yang berlaku dalamnya. Ada operasi kali dan ada operasi tambah atau yang lainnya. Akan disebut gelanggang atau ring jika memenuhi 3 syarat berikut. Nah, himpunan dengan operasi penjumlahannya merupakan grup Abel dengan elemen identitas 0. Operasi perkaliannya bersifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang mana maksudnya mendahulukan perkalian B kali C kemudian kali dengan A itu hasilnya sama dengan A mendahulukan A kali B kemudian kali dengan C. Operasi perkaliannya bersifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, untuk X, Y, R, elemen R berlaku R kali X tambah Y, kemudian kita kali masuk itu menjadi R kali X tambah R kali Y. Dan untuk X tambah Y kali R itu dikali masuk menjadi X kali R tambah Y kali R. Hasilnya sama saja.
cuma terbalik. Selanjutnya itu lapangan atau field. Lapangan atau field ini digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhinggah. Lapangan berhinggah biasa ditulis sebagai dengan GF dengan P'. GF merupakan singkatan dari Galois field. Jadi F dengan operasi tambah dan kali ini merupakan gelanggang, sedangkan F kurang dari dengan elemen identitas itu 0, kemudian perkalian kali merupakan grup Abel. Baik, sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.